Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau Anda istiqamah menghadiri salat jamaah berjamaah, insyaallah dalam sehari semalam Anda mendapatkan 23 ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan syarat. Yang pertama, ucapan Anda amin harus sama dengan imam. Jangan mendahului dan jangan pula telat. Orang sudah amin baru amin misalnya. Yang kedua, apabila ucapan Anda Rabbana lakal hamdu, betul-betul setelah imam selesai membacakan Sami Allahu liman hamidah. Baik. Pertanyaan, berapa kali Anda membacakan amin bersama imam dalam salat jamaah? 6 kali. 2 kali dalam salat maghrib, 2 kali dalam salat isya, 2 kali dalam salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apabila bacaan amin oleh makmum menyamai bacaan amin malaikat, maka diampunilah dosa-dosa masa lalu. Bacaan makmum menyamai bacaan malaikat saat mengucapkan amin, artinya sama imam. Jangan mendahului dan jangan pula terlambat. Dikata Nabi sallam, apabila makmum bersama-sama dengan imam membacakan amin, diampunilah dosa masa lalu mereka. Jadi kalau 6 kali Anda bacakan amin bersama imam, berarti Anda dapatkan 6 ampunan. Yang kedua, berapa kali Anda bacakan Rabbana lakal hamdu di belakang imam? 17. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam sami Allahu liman hamidah", apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamd, maka kalian makmum ucapkanlah rabbana walakal hamd. Terserah, atau rabbana lakal hamd, atau yang ketiga Allahumma rabbana lakal hamd. Yang terbaik adalah Rabbana walakal hamd. Selanjutnya kata Nabi sallam, "Faman wafaqa qawluhu qawlal malaikah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Apabila ucapan makmum Rabbana walakal hamd sesuai dengan ucapan malaikat, yaitu imam selesai dulu Sami Allahu liman hamidah, baru kemudian Anda bacakan Rabbana walakal hamd. Kalau Anda melakukan hal ini, kata Nabi sallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi Rabbana walakal hamd 17 kali
kemudian bacaan amin sebanyak 6 kali, hasilnya 23 kali. Inilah jumlah ampunan yang Anda dapatkan terkhusus dalam salat jamaah. Tentu kalau Anda tidak telat, kalau Anda telat nggak dapat lagi, ya kan? Berarti kalau 1 rakaat subuh 2 ampunan itu, amin dan rabbana lakal hamd. Nah kalau Anda terlambat tanpa uzur yang syar'i, Anda kehilangan 2 ampunan itu. Baik, jadi ini sekedar mengingatkan saja, karena di sebagian masjid ada orang-orang yang membaca amin mendahului imam, dan ada juga orang-orang yang terlambat membacakan amin dari imam. Jadi usahakanlah untuk menyamai imam ketika membaca amin. Nomor 2, pastikan imam selesai sami Allahu liman hamidah ketika Anda membacakan Rabbana lakal hamd. Adapun ketika imam sami Allahu liman belum selesai, Anda sudah sambung Rabbana lakal hamd, Anda tidak dapatkan ampunan. Baik, semoga bermanfaat. Baik, jamaah sekalian, pembahasan kitab Madarijus Salikin masih berbicara tentang ubudiyah fisik, ubudiyah tubuh. Yang telah berlalu adalah apa saja ubudiyah dalam mendengar. Kita sudah bicarakan apa ubudiyah yang hukumnya wajib. Kita pun sudah bicarakan apa ubudiyah mendengar yang hukumnya sunnah. Hari ini pada halaman 192, ya, alinea ketiga dari bawah, dalam pembahasan ubudiyah mendengar yang hukumnya sunnah. Imam Ibnu Qayyim berkata, sedang mendengar yang mustahab, maksudnya yang sunnah, ialah seperti mendengarkan sesuatu yang disunnahkan, seperti mendengarkan ilmu. Ini kurang tepat, mendengarkan ilmu yang disunnahkan, itu maksudnya. Sebab ilmu, ada pembahasan-pembahasan ilmu yang hukumnya wajib, tapi ada pembahasan-pembahasan ilmu yang hukumnya sunnah. Contoh, bagi Anda yang belum berkewajiban haji, artinya ibadah haji itu belum ada hubungannya dengan Anda. Sebab antara Anda dengan haji, jaraknya adalah kemampuan. Kalau Anda tidak mampu, berarti Anda nggak ada hubungan dengan haji. Tapi ketika Anda sudah mampu, barulah ada hubungan dengan haji. Nah, bila mana Anda belum ada kewajiban untuk berhaji, namun Anda belajar haji, ini ilmu yang hukumnya sunnah. Imam Zarnuji rahimahullah dalam kitab Ta'lim Muta'allim, beliau menegaskan apa saja hukum atau ilmu yang hukumnya wajib dan apa saja ilmu yang hukumnya tidak wajib. Secara umum beliau mengatakan ada ilmu hal, yakni ilmu yang secara langsung berhubungan dengan kewajiban seseorang. Semua ilmu yang berhubungan dengan kewajiban seseorang itu dinamakan ilmu yang wajib. Salat itu kewajiban Anda, maka mempelajari ilmu salat hukumnya wajib. Tetapi haji bagi yang tidak mampu belum kewajiban, maka mempelajari hukum haji hukumnya adalah sunnah. Dan yang kedua, mempelajari ilmu-ilmu yang memang hukumnya sunnah. Ya, antara lain misalnya mempelajari hukum tentang bagaimana supaya ridho dengan takdir Allah. Ingat, ridho ada dua macam. Ridho dengan syariat Allah hukumnya wajib.
Yang kedua adalah ridha dengan segala takdir Allah, hukumnya sunnah. Oleh karena ridha dengan segala takdir Allah, hukumnya adalah sunnah, maka mendalami ilmu-ilmu berkenaan dengan ridha tersebut, hukumnya sunnah juga. Baik. Zikir pagi, zikir petang, hukumnya sunnah. Maka mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan zikir pagi, zikir petang, hukumnya adalah sunnah. Nah, di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan pendengaran yang hukumnya sunnah, pertama adalah mendengarkan ilmu yang memang ilmu sunnah, bukan ilmu yang wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan mendengarkan bacaan Al-Quran di luar salat. Ya, di luar salat ada yang membacakan Al-Quran, mendengarkannya hukumnya adalah sunnah. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Maka apabila dibacakan Al-Quran, ini berbeda dengan apabila terdengar Al-Quran. Terdengar Al-Quran artinya orang membacakannya untuk diri sendiri, tapi Anda mendengar, hukumnya sunnah. Tapi apabila Al-Quran itu diperdengarkan untuk Anda, Al-Quran ini dibacakan khusus untuk Anda, hukum mendengarnya adalah wajib. Contohnya dalam salat. Di dalam salat imam membacakan Al-Quran untuk memperdengarkannya kepada Anda. Maka fa'idha quri'al Quran, apabila dibacakan Al-Quran, artinya dibacakan kepada Anda secara khusus. Ketika itu mendengarnya adalah wajib. Tapi kalau Anda mendengar dan tidak diperdengarkan untuk Anda, hukumnya adalah sunnah. Misal anak atau cucu Anda membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran untuk dirinya, bukan untuk Anda. Jadi Al-Quran ini Anda dengar, tapi tidak diperdengarkan untuk Anda. Nah, ini mendengarkan Al-Quran seperti ini, hukumnya sunnah. Tapi baik mendengar yang pertama ataupun mendengar yang kedua, apabila Anda mendengar dengan dua syarat. Pertama mendengar, kemudian Anda diam. Karena ada orang yang mendengar sambil makan mendengar, sambil sedikit berbicara mendengar. Kalau Anda mendengar dan fokus, bukan mendengar sambilan, Allah berfirman, la'allakum turhamun. Ya, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang dengan sengaja mendengarkan Al-Quran, maka detik-detik mendengarkan Al-Quran adalah detik-detik cucuran dan tetesan-tetesan rahmat Allah Azza wa Jalla. Berikutnya adalah mendengarkan zikir. Ya, karena zikir secara umum hukumnya adalah sunnah. Sekali waktu seorang berjumpa dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islami kathurat alayya. Ajaran Islam ini terlalu banyak, tidak semuanya bisa aku lakukan ya Rasulullah. Dullani ala amalin atashabbathu bihi. Ajarkan aku satu amal yang aku pegang kokoh dan tidak lagi ditinggalkan. Kalau bertahajud terus terang berat. Kalau sholat duha terus terang saya lagi sibuk. Laki-laki mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku satu amal yang mudah, bisa aku rutinkan, tapi pahalanya besar, bahkan bisa menggantikan semuanya. Kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Kalau begitu, pastikan lidahmu selalu basah dengan nama-nama Allah. Lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla.
Mirip dengan hadis ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halahu al-lail an yukabidahu, wa bakhila bil mal an yunfiqahu, wa jabuna bil adu an yujahidahu, falyukthir min subhanallah wa bihamdihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian tidak mampu salat malam, kalian pun bakhil dengan harta sehingga tidak banyak berinfak, kalian pun pengecut dengan musuh sehingga tidak pernah berjihad. Ini 3. Tidak salat malam, jarang infak, dan tidak pernah berjihad. Apa amal yang bisa menggantikan ketiga ini? Kata Nabi SAW, falyukthir min subhanallah wa bihamdi. Maka sebanyak mungkinlah kalian mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Jadi betapa agungnya zikir ini, sampai-sampai Nabi kita mengatakan, memperbanyak zikir subhanallah wa bihamdi berarti Anda telah menutupi keharusan salat malam, keharusan infak, dan berjihad. Betapa besar pahala jihad itu, pahala infak itu, pahala salat malam itu. Namun Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, bila mana Anda tidak mampu menjalankan ketiga-tiganya, maka Anda perbanyak subhanallah wa bihamdi. Di akhir hadis Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, karena subhanallah wa bihamdi yang diperbanyak lebih Allah cintai daripada seseorang di antara kita infak emas sebesar gunung Uhud. Kapan awak bisa infak emas sebesar gunung Uhud? Ya, emas seujung kelingking pun awak tidak punya. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalian mampu mendapatkan pahala yang lebih baik daripada infak emas sebesar gunung Uhud, yaitu kalian banyak-banyak membacakan subhanallah wa bihamdi. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, jadi saat berjalan, saat menunggu, banyak-banyaklah bacakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kalau Anda bisa fokus itu lebih baik. Kalaupun Anda tidak fokus, tetap saja pahalanya sangat besar. Pernah kita sampaikan dalam kajian ini bahwa di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla, bahwa amal dengan pahala terbesar ternyata bukan amal dengan tingkat kesulitan yang tinggi, tapi justru amal dengan yang paling mudah, yaitu zikir. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mendengarkan zikir, orang yang berzikir ataupun mendengarkan penjelasan tentang zikir adalah pendengaran yang hukumnya sunnah. Berikutnya, dan mendengarkan apa yang dicintai Allah tapi tidak sampai kepada derajat fardu. Di antara pendengaran sunnah, beliau globalkan semua pendengaran terhadap hal-hal yang dicintai oleh Allah, hukumnya sunnah. Semisal Anda dengarkan nasihat, ya, itu mendengarkan yang dicintai oleh Allah, maka hukumnya adalah sunnah. Bagaimana mendengarkan pembicaraan? Lagi ngobrol dengan kawan, lagi berbicara dengan istri. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada satu kebiasaan Rasulullah SAW, dan ternyata itu kebiasaan penghuni surga, tapi jarang menjadi kebiasaan kita. Dalam surat At-Tur, ketika Allah berbicara tentang penghuni surga, Allah berfirman, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Penghuni surga berhadap-hadapan, lalu mereka berbicara, dulu di tengah keluarga kita takut terhadap azab, dan setelah sampai di surga ini kita merasa aman. Entah berapa kali sehari semalam Anda dengarkan surga dari orang lain,
Atau Anda sendiri yang bicara surga? Jemaah sekalian, pernahkah Anda berhayal hari pertama Anda di surga? Allah. Selanjutnya Anda pula berhayal malam pertama Anda di surga. Selanjutnya coba Anda bayangkan ketika tidak lagi ada perintah dan larangan untuk Anda di surga. Selanjutnya Anda bayangkan bahwa di surga ini gak satupun orang memusuhi Anda, gak satupun orang yang dengki dengan Anda, gak satupun orang yang gibah dengan Anda. Semua penghuni surga ini adalah orang-orang yang mencintai Anda lahir dan batin. Pernah Anda bayangkan itu? Pernah Anda bayangkan bertetangga dengan para nabi, bertetangga dengan orang-orang saleh? Dan pernah Anda bayangkan kemudian Allah berkata kepada Anda, "Abdi, qad raditu anka, fala asqatu anka abada." Wahai hambaku, aku telah ridha kepadamu. Gak ada lagi kebencianku kepadamu. Yang meletihkan banget di dunia ini, karena kita harus menghindari seluruh kebencian Allah, sementara kita ditunggangi oleh hawa nafsu. Ini sangat meletihkan. Menghindari semua kebencian Allah, sementara kita ditunggangi hawa nafsu. Namun sesampainya di surga Allah berfirman, "Aku telah ridho kepadamu, dan aku gak lagi akan benci kepadamu." Cuma sekalian inilah surga. Ya, jadi Allah berfirman, mereka berhadap-hadapan sambil berbicara, berkomunikasi. Dulu di tengah keluarga kita takut dengan neraka. Nah, persis sama dengan ayat ini Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah berbicara menyampingkan seseorang, menyampingkan kanan, menyampingkan kiri. Apalagi berbicara sambil membelakangi seseorang. Sesuatu yang gak pernah dilakukan Nabi SAW. Apabila beliau berbicara dengan seseorang, beliau berbicara dengan sepenuh tubuh bagian depan. Anda berbicara misalnya, tak pernah beliau menyamping kanan. Kalau Anda datang dari kanan, beliau harus berbalik kanan seperti ini. Sepenuh bagian depan wajah tubuh beliau menghadap Anda. Nah, ini sunnah, sesungguhnya tidak berat, namun berat karena telah mendarah daging, tidak seperti itu. Biasanya kita bicara, ya tentu ada situasi-situasi darurat ya. Kalau Anda sedang nyetir kendaraan begini, di samping kiri ada istri, tentu Anda nggak mungkin menghadap begini. Ya, tapi dalam situasi Anda tidak dalam uzur, bicara di rumah, bicara dimanapun, misalnya Anda sedang duduk, Anda sedang berdiri, usahakan berbicara dengan menghadapkan tubuh secara penuh. Baik, berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati, apa saja pendengaran yang hukumnya makruh? Imam Ibnu Qayyim berkata, sedangkan pendengaran yang hukumnya makruh adalah kebalikan pendengaran yang sunnah. Seperti misalnya mendengarkan segala sesuatu yang dibenci tapi tidak sampai kepada hukum haram. Apa itu? Fudulul kalam, pembicaraan yang berlebihan. Berlebihan judulnya, berlebihan waktunya. Terkadang ada pembicaraan yang baik, tapi Anda berikan waktu yang berlebihan. Misalnya Anda ke rumah kawan hanya mengabarkan bahwa besok akan ada bagi-bagi sembako. Ini bermanfaat, tapi hanya membutuhkan 10 menit. Ternyata hanya untuk menyampaikan ini Anda mengambil setengah jam. Itu berlebihan. Pembicaraan yang berlebihan dari segi materi ataupun dari segi waktu, ini dinamakan fudulul kalam. Fudulul kalam artinya pembicaraan yang berlebihan. Termasuk misalnya adalah pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan diri kita. Misalnya orang yang sibuk bicara politik. Oh, rasa-rasanya Pak Anies Baswedan ini gak ada hubungannya dengan Anda dan saya.
Oh itu masa Bapak Presiden, nggak ada hubungannya antara Anda dengan saya. Jadi pembicaraan yang nggak ada hubungannya dengan Anda dan saya, atau tidak ada hubungannya dengan Islam, ini semua pembicaraan yang sia-sia, pembicaraan yang tidak bermanfaat. Makruh untuk Anda memulai pembicaraan itu, makruh pula untuk Anda pinjamkan pendengaran Anda untuk pembicaraan seperti itu. Baik, berikutnya pendengaran yang mubah, kata beliau itu sudah sangat jelas, yaitu setiap pendengaran yang tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, tidak makruh, itu semuanya adalah pendengaran yang mubah. Seperti misalnya sesekali Anda bercanda. Kalau bercanda sesekali hukumnya sunnah. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abbas, paman Rasulullah SAW, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamzah, fakana sunnatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesekali bercanda, maka jadilah sesekali bercanda itu hukumnya sunnah, menjadi sunnah beliau pula. Jadi Anda nggak boleh terlalu muka tembok ya, tidak pernah tersenyum kepada orang. Sesekali aja orang bercanda maksud saya. Nah, jadi bercanda itu jangan bercanda. Anda berikan senyum pun itu sudah sebuah sedekah. Nah, apalagi Anda berikan canda yang sedikit tidak banyak. Karena sedekah canda ini persis garam. Kebanyakan asin kalau tidak ada hambar. Jadi Anda itu hambar kalau tidak bercanda. Tapi Anda itu asin banget kalau kebanyakan bercanda. Baik. Berikutnya, adapun memandang yang hukumnya wajib. Memandang yang hukumnya wajib ialah melihat mushaf. Memandang mushaf hukumnya wajib, terkhusus apabila Anda membaca ayat yang wajib untuk Anda bacakan. Kemudian memeriksa kitab-kitab ilmu ketika sedang mempelajari sesuatu yang wajib dipelajari. Anda seorang pebisnis, maka membaca buku-buku tentang muamalah bagi Anda hukumnya bukan sunnah, tetapi wajib. Karena ilmu tentang muamalah, ilmu yang berhubungan langsung dengan profesi Anda sebagai bisnismen. Maka melihat buku-buku itu dalam rangka belajar ilmu yang berhubungan dengan Anda, hukumnya adalah wajib. Nah, coba sekalian yang saya hormati, kalau dunia bisnis Anda sesuai dengan aturan yang diundang-undangkan oleh Allah, maka bisnis Anda ini adalah ibadah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Terjemahan bebas, aku tidak memberikan hidup kepada jin dan kepada manusia melainkan agar hidup itu sepenuhnya menjadi ibadah. Nah sekarang, bagaimana Anda mengelola sepenuh hidup menjadi ibadah? 24 jam Anda jadi ibadah, 7 hari dalam seminggu Anda adalah ibadah, 30 hari dalam sebulan adalah ibadah, 130 sekian hari setahun adalah ibadah, seumur hidup Anda adalah ibadah. Bagaimana Anda mengelola ini semua? Jawabannya, ikuti aturan Allah. Anda seorang pejabat, adakah undang-undang Allah bagi seorang pejabat? Ada. Tidak boleh korupsi, tidak boleh mengkhianati amanah. Apabila undang-undang Allah bagi seorang pejabat Anda jalankan, jabatan Anda adalah ibadah. Anda seorang pedagang dan pebisnis, adakah undang-undang Allah dalam dunia bisnis Anda? Kalau memang ada, jalankan undang-undang Allah dalam bisnis, maka bisnis Anda adalah ibadah. Bertetangga dan berhubungan sosial, apakah ada apakah ada undang-undang Allah? Ada. Cara berpenampilan dan berpakaian, apakah ada undang-undang Allah? Ada. Naik kendaraan, apakah ada undang-undang Allah? Ada.
Jangankan urusan jabatan, urusan naik kendaraan, masuk ke kamar mandi ada undang-undang. Tidur ada undang-undang. Kalau Anda tidur sesuai dengan undang-undang, itu ibadah. Anda masuk kamar mandi sesuai dengan undang-undang, ibadah. Nah, Anda hanya perlu belajar agar sepenuh hidup menjadi ibadah. Bagaimana tidur sesuai undang-undang, Anda pelajari. Pertama miring ke kanan, kedua tidur dalam keadaan wudu, kemudian membacakan zikir. Kalau nanti ada mimpi buruk begini, kalau nanti ada mimpi baik begini, kalau nanti bangun begini. Apabila undang-undang dalam tidur Anda jalankan, tidur Anda menjadi ibadah. Jadi alhamdulillah, ternyata bukan hal yang sulit mengelola waktu sepanjang hidup ini agar menjadi ibadah. Anda hanya perlu menjalankan undang-undang Allah dalam segala kehidupan. Kalau Anda seorang guru, ada undang-undang Allah tidak? Ada. Jalankan undang-undang Allah itu, niscaya jabatan Anda sebagai seorang guru adalah ibadah. Anda karyawan, apa aturan Allah untuk seorang karyawan? Ada. Apabila aturan Allah itu Anda jalankan dalam kapasitas Anda seorang karyawan, sebagai karyawan Anda adalah orang yang beribadah. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi di sini tadi dikatakan memeriksa kitab-kitab ilmu, kita sedang mempelajari ilmu yang hukumnya wajib. Berikutnya adalah melihat sesuatu yang hendak dimakan, dinafkahkan atau didengarkan. Ya. Melihat sesuatu yang akan dimakan. Ini wajib, ini halal atau ini haram. Ini haram atau halal. Ini melihat, memeriksa hukumnya adalah wajib. Tentu terkhusus apabila Anda berada di daerah-daerah yang tidak ada, daerah-daerah yang meragukan. Ya kalau Anda di Indonesia, di Jakarta secara khusus, kalau Anda di Saudi Arabia, mungkin Anda nggak perlu melihat makanan karena sudah pasti halal. Tapi di daerah-daerah tertentu, misalnya Anda jalan-jalan ke Pulau Dewata, Anda jalan-jalan ke Papua, mayoritas mereka bukan Muslim. Aturan makan mereka beda dengan Anda. Disitulah Anda wajib melihat dan memeriksa makanan yang akan dikonsumsi. Enggak asal enak lalu dimakan. Ya, enggak asal enak lalu dimakan. Insya Allah nanti dalam majelis ini ada pembahasan kenapa beberapa binatang diharamkan dalam Islam. Misalnya babi kenapa diharamkan? Keledai kenapa diharamkan? Imam Ibnu Qayyim nanti akan ada pembahasan. Beliau mengatakan semua binatang yang diharamkan karena apabila dimakan akan merusak karakter. Babi, Anda tahu babi kan? Ada juga manusia mirip dengan babi, tapi jauh di sana, nyaris di luar negeri. Babi itu suka kotor, dan babi suka tentu bercanda dengan Anda, kotor-kotor dengan dia. Anda tersiksa karena kotor, tapi babi menikmati kotor itu. Hati-hati dengan manusia seperti ini. Manusia yang ingin Anda kotor, bahkan menikmati Anda kotor, Anda sendiri tersiksa. Jadi maksud saya, daging babi itu kata yang pernah makan enak. Kata yang pernah makan. Nah, tapi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, mengkonsumsi daging babi merusak karakter sehingga akan ada karakter babi dalam diri seseorang. Ini Ibnu Qayyim sebagai ilmuwan agama Islam bicara seperti itu. Kurang lebih 3 bulan lalu saya membaca satu artikel ditulis oleh seorang psikolog orang Amerika. Tentu sudah diterjemahkan. Saya baca, ternyata kata beliau di antara makanan yang mempengaruhi psikologi dan karakter seorang adalah makanan-makanan tertentu. Daging binatang tertentu, binatang yang punya watak buruk, apabila dimakan itu akan merusak karakter. Nah, insya Allah nanti akan ada penjelasannya dalam buku ini. Baik, kita lanjutkan.
untuk membedakan mana yang halal dan mana yang haram, dan melihat amanat atau titipan yang hendak disampaikan kepada orang bersangkutan. Kalau Anda dititipi amanah, jangan asal terima. Itu namanya kucing dalam karung. Ini titipan, tolong sampaikan ke Bapak pula. Kalau yang menyerahkan amanah seorang yang baik, mungkin Anda memang gak perlu membuka dan memeriksa amanah itu. Tapi kalau misalnya Anda di bandara, tiba-tiba ada seorang yang Anda gak kenal, beliau mengatakan, Bapak, ini saya punya beban terlalu banyak dan nampaknya beban Anda sedikit, tolong bawakan tas saya. Anda terima modal husnuzon? Berani tidak? Begitu Anda melewati detektor, ternyata dalamnya adalah narkoba. Ternyata dalamnya barang-barang yang tidak memiliki legalitas bea cukai dan lain-lain. Maka di sini beliau mengatakan, di antara hal yang wajib dilihat, wajib diperiksa adalah ketika seseorang dititipi amanah oleh orang yang tidak dikenal. Wajib dilihat, wajib diperiksa. Modal husnuzon tidak boleh. Baik, berikutnya, sedangkan melihat yang hukumnya haram, pertama adalah melihat wanita lain dengan bersyahwat secara mutlak. Ya salam, ini bencana besar. Melihat wanita yang dapat memancing syahwat, tidak perlu ke mall, tidak perlu Anda duduk nongkrong di pinggir jalan. Cukup tidak selektif melihat informasi di media sosial Anda akan melihat perempuan-perempuan yang pajang-pajang aurat itu. Ya, baik, ini pandangan yang haram, yaitu memandang kepada lawan jenis. Tapi di sini kata beliau adalah yang dapat memancing syahwat. Adapun wanita yang tidak dapat memancing syahwat, misalnya seorang wanita yang sudah tua, maka memandangnya tidak lagi haram. Oleh sebab itulah dalam Al-Quran Allah meringankan aurat orang-orang yang sudah tua. Allah berfirman, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan. Perempuan-perempuan yang sudah tua, yang tidak lagi ada hasrat syahwat tidak ada lagi hasrat syahwat. Allah berfirman, falaisa 'alaihinna junahun an yad'ana thiyabahunna ghairu mutabarrijatin bizina. Maka tidak mengapa wanita-wanita yang telah sepuh itu mengurangi pakaian mereka tapi tidak menonjolkan aurat. Ya, jadi tidak perlu terlalu ketat lagi, ya, karena sudah tua, tapi dengan tidak menampakkan aurat. Karena jemaah sekalian, tubuh wanita ada yang haram Anda pandang karena aurat, dan ada yang haram Anda pandang karena fitnah. Ini dua hal yang berbeda. Mohon maaf, kalau betis perempuan haram Anda pandang karena alasan aurat. Tapi kalau wajah perempuan haram dipandang bukan karena aurat, tapi karena fitnah. Nah, oleh karena wajah ini bukan aurat, oleh sebab itu ketika sedang ihram diwajibkan seorang perempuan untuk membuka cadar. Karena wajah Anda bukan aurat. Seandainya itu aurat, tidak boleh dibuka. Tubuh-tubuh Anda yang lain, leher Anda itu kan aurat, tidak boleh dibuka dengan alasan ihram. Tapi wajah ini adalah bukan aurat. Baik jamaah sekalian, jadi wajah perempuan adalah fitnah, tetapi tubuh lainnya adalah aurat. Maka Allah berfirman, ketika seorang perempuan sudah tua, mohon maaf, sudah berkerut, sudah ompong dan lain-lain. Tapi zaman dulu, sekarang orang tua juga nggak ada ompongnya. Itu zaman dulu saja. Orang tua sekarang juga udah nggak ada keribut-keributnya. Oh, kalau begitu orang tua fitnahnya masih ada ya. Ya, jadi itu dua tubuh perempuan. Ada tubuh perempuan yang aurat, itu nggak boleh Anda pandang. Lalu ada tubuh perempuan yang masih fitnah,
Yang masih fitnah itu pun haram untuk Anda pandang. Tapi kalau ada tubuh perempuan yang tidak lagi fitnah, seperti wajah seorang nenek, oh itu tidak fitnah, silahkan dilihat. Terlebih kalau ada kebutuhan. Wallahu a'lam. Ya, maka di sini tadi mengatakan melihat wanita secara syahwat. Mungkin saya agak maju sedikit. Aurat perempuan ini pun ada dua, kata Imam Ibnu Qayyim. Aurat di balik baju dan aurat di balik pintu. Aurat di balik baju adalah aurat yang memang wajib ditutup dengan baju, yaitu ketika perempuan keluar rumah. Nah, aurat yang kedua adalah aurat perempuan yang gak mesti ditutup dengan baju, tapi cukup dengan menutup pintu. Nah, oleh sebab itu ketika perempuan keluar, auratnya adalah aurat di balik baju. Maka dia wajib memakai baju untuk menutup aurat itu. Dan kalau perempuan sedang berada di rumah, auratnya bukan lagi aurat di balik baju, tapi aurat di balik pintu. Silahkan perempuan di dalam rumah membuka baju panjang tentunya, tapi Anda wajib menutup pintu. Nah, karena ada aurat di balik pintu, oleh sebab itu orang yang mengucapkan salam dan masuk rumah, orang yang bukan penghuni tentunya tidak boleh ketuk pintu di depan pintu, tetapi harus ketuk pintu di samping pintu. Ini pintu di depan saya dan Anda adalah pendatang tamu, ketuklah pintu dan posisi Anda di samping. Kenapa? Kalau Anda pas di depan, begitu dibuka, siapa tahu ibu yang ada di lalu ini auratnya masih terbuka. Mungkin dia tergesa-gesa dan menduga yang pulang ini adalah anaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayak suara anak saya, dibuka pintu, ternyata bukan anak saya. Anak orang yang udah besar yang datang. Jadi ketuklah pintu, minta izinlah untuk masuk dan ambil posisi di samping kiri. Setelah itu Anda katakan, ibu boleh masuk. Kadang-kadang saya kira karena memang keliru ya. Ketuk depan pintu, masuknya pun selonong, nggak pakai izin terlebih dahulu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, jangan masuk rumah sebelum kalian minta izin dan berucap salam. Ucap salam saja tidak cukup, harus minta izin. Minta izin saja tidak cukup, harus ucap salam. Kecuali kalau Anda diundang, ya nggak perlu minta izin. Tolong ke rumah, Anda diundang itu. Sampai depan rumah boleh masuk tidak? Ya Anda udah diundang. Baik. Nabi bersabda, "Ma taraktu fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan fitnah yang paling membahayakan laki-laki lebih dari perempuan. Harta boleh jadi itu bukan fitnah yang membahayakan bagi sebagian orang, tapi perempuan ini adalah fitnah yang membahayakan bagi semua laki-laki. Usia 60 tahun melihat anak gadis, apa enggak fitnah? Oh, saya udah kakek-kakek, jangan salah. Soal aurat perempuan bukan soal usia, tapi soal mata. Kalau Anda punya mata, itu berbahaya. Soal usia nggak jadi masalah. Baiklah, demikian pula melihat dengan tidak bersyahwat kecuali karena ada keperluan, seperti ketika sedang meminang. Ini memandang yang dibolehkan, yaitu memandang saat meminang atau melakukan muamalah. Anda datang ke warung, kebetulan pelayannya adalah perempuan. Anda pergi ke Indomaret, pelayannya siapa? Perempuan. Ya, kalau yang punya Indomaret Anda bisa Anda katakan laki-laki, tapi yang punya orang lain, dia taruh perempuan, pakaiannya pun dia ngatur. Harus seperti lontong isi, artinya harus ketat.
kemudian menjadi saksi dalam kasus di mana ada perempuan, mau tak mau Anda harus melihat bapak-bapak polisi misalnya, hakim misalnya, jaksa misalnya, mereka menangani perkara yang dilakukan seorang perempuan. Tentu mereka melihat, dan itu hukumnya dibolehkan sebagai hakim, sebagai dokter, sebagai mahram dan selanjutnya. Halaman 9193, jam berapa syuruh? Iya, sedikit lagi. Melihat yang hukumnya mustahab, melihat memandang yang hukumnya sunnah. Pertama adalah melihat atau mengkaji kitab-kitab ilmu dan agama untuk menambah keimanan dan pengetahuan. Kalau ilmu yang Anda baca adalah ilmu yang tidak berhubungan dengan kewajiban, tidak berhubungan dengan kewajiban, maka melihat dan membaca hukumnya adalah sunnah. Antara lain melihat wajah ulama, orang-orang yang saleh, dan kedua orang tua. Memandang wajah ulama, hukumnya juga sunnah. Maka sebagian orang mengatakan bahwa kalau aku melihat wajah Imam Ibnu Sirin, aku ingat dengan akhirat. Subhanallah, ada wajah-wajah tertentu yang mengingatkan kita tentang kebaikan, karena mereka bagian dari kebaikan itu. Tapi ada wajah-wajah tertentu yang mengingatkan kita tentang keburukan, karena wajah ini bagian dari keburukan. Contoh, seseorang yang dulu nakal, kenalan dengan banyak perempuan, ya, tentu ketika dia melihat perempuan tertentu, oh ini masa lalu saya. Begitu dia lihat wajah perempuan ini, yang terbayang adalah A, B, dan C. Dosa yang telah ditinggal bertahun-tahun seolah bersemi kembali hanya dengan melihat wajah yang satu ini. Jadi kalau Anda punya masa lalu, hati-hati juga menjumpai orang-orang tersebut. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, di antara sunnah-sunnah dalam taubat, melepaskan hubungan dengan siapapun yang bisa mengembalikan ingatan Anda terhadap dosa. Termasuk kata beliau baju. Kalau Anda punya baju, dan baju ini berkesan karena ada hubungannya dengan satu dosa, bagusnya baju ini kasih kepada orang lain. Karena kalau baju ini Anda pakai, ada ingatan Anda terhadap dosa yang telah berlalu. Dan kalau dosa itu kembali teringat, mungkin Anda akan tersenyum sendiri. Mungkin Anda akan kembali menikmati. Oh, dulu saya usia 17 tahun dengan baju ini, ingat semuanya. Sekarang saya sudah usia 60 tahun, gak ada lagi yang bisa dilakukan. Nah, jadi ada wajah-wajah tertentu yang mengingatkan kita tentang kebaikan, karena wajah ini berhubungan dengan kebaikan. Contoh, Anda dalam kesulitan, sulit sekali. Anda berdoa kepada Allah dengan doa Nabi Musa yang pernah kita sampaikan. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat butuh kebaikan. Tiba-tiba datang seseorang, gimana kabar? Kabar baik. Oh, Masya Allah, lama tak bersumpah. Sambil pulang Anda disalamin uang 5 juta rupiah. Bisnis saya lagi bagus. Sebagai kawan kau berhak dapat sesuatu. Dapat 5 juta. Tentu wajah orang ini gak mungkin Anda lupakan. Ingat, ada dua pemberian. Pemberian dalam rangka hadiah, mungkin itu tidak terlalu berkesan. Yang kedua adalah pemberian yang sifatnya membantu dan meringankan kesusahan. Kalau misalnya saya seorang miliuner, misal aja nih, Anda kasih saya hadiah. Hadiahnya berapa? Hadiah Anda 100 ribu. Uang saya miliaran. Hadiah Anda ini tentu saya hargai. Tapi kalau saya orang yang tak makan dari pagi, dan ini sudah jam 4 sore, saya tidak sedang berpuasa, kelaparan, hanya di masjid ada air yang gratis, itu saja bolak-balik diminum. Tiba-tiba Anda datang, oh ini ada uang 50 ribu. Uang 50 ribu Anda bukan sekedar hadiah, tapi bantuan.
Pemberian Anda dalam rangka bantuan lebih mahal, lebih bernilai daripada pemberian Anda hanya sekedar hadiah. Pemberian Anda sekedar hadiah, dua-duanya kebaikan, betul. Kata Nabi SAW, tahadu ta'abu. Saling berbagi hadiahlah agar kalian pun saling cinta. Baik. Tapi bahwa hari ini saya kelaparan, saya dalam kesulitan, tiba-tiba kawan ngasih uang ini 5 juta. Gak bakal dilupakan itu seumur hidup. Gak bakal dilupakan itu seumur hidup. Tentu ketika Anda melihat wajah orang ini, wajah ini mengingatkan Anda tentang sebuah kebaikan. Jemaah sekalian, Anda nasihatkan kepada antum semua ayat 237 surat Al-Baqarah. Ayat 237 surat Al-Baqarah. Ayat ini berbicara tentang perceraian. Wa idza talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa. Kalau kalian menceraikan wanita, kalian belum menyentuhnya sama sekali, padahal mahar telah diucapkan. Misalnya jam 9 akad berlangsung secara sah. Anda pun telah menyampaikan mahar untuk kamu 500 juta. Akad berlangsung dengan baik. Subhanallah, begitu sudah jam 12 zuhur, ketahuan ternyata kawan ini, mohon maaf, punya aib dalam tubuhnya. Kawan saya sederhana, istrinya cakap betul. Tapi begitu malam hari buka baju, buka jilbab, ternyata keriting. Oh, itu nggak ada ampun. Nggak ada ampun, kata dia. Saya paling nggak suka dengan perempuan keriting. Sampai di sini aja, langsung diceraikan itu. Allah berfirman, kalau kalian menceraikan perempuan yang sudah dinikahi dengan akad yang sah, mahar telah diucapkan pula, tapi kalian belum menyentuhnya, kata Allah, berikan ia setengah mahar. Karena kalian belum menyentuh. Kecuali kalau kalian lapang dada, berikanlah semuanya, tapi lapang dada kalian itu jauh lebih baik. Jadi separuh mahar berikan, hukumnya wajib. Kalau Anda berikan semuanya, itu lapang dada, itu lapang hati, itu kata Allah lebih baik. Dalam surat An-Nahl, Allah menjelaskan 2 tingkat kebaikan. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli. Coba sebut. Khatib menyampaikan ini setiap Jumat. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian melakukan kebaikan dengan prinsip adil atau melakukan kebaikan prinsip ihsan. 2 pilihan kebaikan. Pilihan pertama adalah prinsip adil, kedua adalah prinsip ihsan. Contoh, Anda berikan saya 1 juta, lalu saya berikan Anda 1 juta. Itu prinsip adil. Tapi Anda berikan saya 1 juta, saya balas 10 juta. Itu namanya prinsip ihsan. Anda ucapkan salam ke saya, Assalamualaikum, itu kebaikan. Lalu saya balas, Waalaikumsalam. Kalau jawaban saya sampai di situ, saya melakukan kebaikan dengan prinsip adil. Tapi kalau saya katakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, itu namanya saya membalas kebaikan dengan prinsip ihsan. Jadi ada orang yang memulai kebaikan, dan ini luar biasa karena ini akan memancing kebaikan Anda, sehingga kebaikan Anda akan menjadi pahala juga buat dia, karena dialah yang memancing Anda melakukan kebaikan. Tapi Anda yang di posisi membalas kebaikan, pilihan Anda ada 2. Pilihan pertama, balas kebaikan itu dengan prinsip adil, atau balas kebaikan itu dengan prinsip ihsan. Dan ihsan itulah yang terbaik. Sebab itu tadi Allah berfirman, kalau akad nikah telah berlangsung,
mahar pun telah disebutkan, sementara kalian menceraikannya sebelum menyentuh. Kata Allah, fanisfu ma faradtum, maka bayarkanlah separuh mahar. Kecuali kalau memang mereka ikhlas, tidak usah dibayar separuh mahar, tidak usah dibayar. Mereka ikhlas tak dibayar, silakan. Tapi bahwa mereka tidak ikhlas, wanita tidak ikhlas, keluarga tidak ikhlas, wajiblah bagi Anda membayar separuh mahar. Ujung ayat ini yang sangat indah. Allah berfirman, wala tansaul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jangan kalian lupakan kebaikan yang pernah ada di antara kalian, karena Allah Maha melihat segala perbuatan kalian. Allahu Akbar. Ayat ini berbicara tentang perceraian yang lazimnya adalah sengketa, perselisihan, kebencian dan dendam. Tapi Allah mengatakan tidak. Kalau memang harus bercerai, bercerailah karena keharusan itu, karena uzur itu. Tapi walaupun perceraian, Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Kalian tidak boleh lupa di antara kalian pernah ada kebaikan. Ini bagian akhir ayat. Gunakan dalam hubungan Anda dengan semua manusia. Karena saya ingin katakan jamaah sekalian, kalau Anda sudah mulai mencari kekurangan dan kesalahan seseorang, karena Anda sudah tidak lagi melihat kebaikannya. Saya ulangi, begitu Anda sudah mulai mengorek-ngorek kejahatan seseorang, mencari-cari kesalahan seseorang, karena Anda sudah lupa bahwa dia pernah punya kebaikan untuk Anda. Allah tidak mau Anda lupa kebaikan orang lain, karena melupakan kebaikan orang lain membuat Anda akan mencari kesalahan-kesalahan. Ya, Yusuf alaihi salam ketika ada peluang melakukan perbuatan mesum dengan perempuan itu, apa yang dikatakan Yusuf? Qala innahu rabbi ahsana maswaya. Saya nggak bisa melakukan kejahatan ini karena suamimu sangat baik. Mengingat kejahatan seseorang menghalangi Anda untuk melakukan keburukan kepadanya. Ini yang kita nggak pahami, kita nggak ngerti dengan orang yang berputus silaturahmi. Ini abang, ini adik, ini kakak, bertahun-tahun tak ada silaturahmi. Sudah berapa tahun nggak kunjungan dengan abang? Ini tahun ke-10. Udah berapa lama nggak tegur sapa dengan adik? Ini tahun yang ke-4. Kenapa Anda bisa seperti itu? Allahu Akbar. Saudara kandung Anda, entah kakak entah adik, mereka satu rahim dengan Anda. Bertahun-tahun Anda makan sepiring dengan mereka. Bertahun-tahun Anda minum satu gelas dengan mereka. Bertahun-tahun Anda satu baju dengan mereka. Bertahun-tahun Anda tidur satu ranjang dengan mereka. Entah apa yang terjadi dengan Anda, tiba-tiba semuanya hilang karena putus silaturahmi. Sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, mulai sekarang siapapun yang putus silaturahmi segera disambung. Karena orang yang putus silaturahmi rezekinya sempit, umurnya pendek. Sebagaimana orang yang menyambung silaturahmi rezekinya banyak dan umurnya pun dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Namun ingat apa yang saya katakan tadi, ini abang saya dan kakak saya, dan ini adalah adik saya. Mereka ini serahim dengan saya. Mereka ini makan sepiring dengan saya bertahun-tahun. Mereka ini minum satu gelas dengan saya bertahun-tahun. Mereka ini tidur seranjang dengan saya bertahun-tahun. Mereka ini bahkan satu baju dengan saya bertahun-tahun. Abang kalau sudah selesai dengan satu baju, saya yang memakai. Selesai dengan satu sepatu, saya yang menyambungnya. Ini bertahun-tahun. Lalu kemudian putus. Entah putus karena istri yang gak baik, atau karena istri ini juga ada istri lem, tapi ada istri gunting. Istri lem itu istri yang selalu membuat Anda lengket dengan orang-orang baik, dengan keluarga. Tapi ada istri gunting. Istri gunting. Bagaimana agar berpisah dengan saudara Anda? Mungkin istri Anda gak seperti itu, tapi istri Anda seperti itu. Maka ingat, saatnya Anda memilih istri,
Jangan memilih seorang perempuan hanya untuk status istri, tapi pilih seorang perempuan yang kedua untuk status ibu. Nomor 3, pilih seorang perempuan untuk status hubungan keluarga. Banyak perempuan yang pas untuk status istri, tapi tidak pas untuk status anak, karena nggak bisa mendidik. Bisa bersolek, iya. Kalau dia bisa bersolek, ini wanita yang hanya bisa untuk seorang istri. Tapi dia nggak mendidik, ini wanita nggak cocok untuk ibu. Atau mungkin ada seorang perempuan, dia pintar bersolek, pintar pakai baju, pintar memilih komposisi warna baju, ini wanita yang pas untuk istri. Wanita ini juga pintar mendidik anak, oh ini wanita cocok juga untuk ibu. Tapi wanita ini juga akrab dengan abang Anda, akrab dengan adik, akrab dengan seluruh keluarga kakak ipar, adik ipar. Oh ini kalau istri yang memang cocok untuk jadi keluarga. Saya lihat keretakan-keretakan dalam rumah tangga sering berpangkal dari memilih seorang wanita yang hanya untuk istri. Maka sekali lagi, Anda mau milih lagi nggak? Nggak berani kan? Tapi setidaknya buat anak Anda atau buat cucu Anda, katakan kepada mereka, memilih wanita itu pertama, pilih wanita untuk istri, tapi pilih juga wanita untuk ibu. Nomor 3, pilih wanita untuk menjadi keluarga. Kalau wanita ini hanya bisa untuk istri, nggak bisa jadi keluarga, akan hancur keluarga ini hanya dengan perempuan yang satu itu. Ya, kemarin dalam satu kajian, seorang suami bilang, oh istri saya diperlakukan begini. Terus istri saya menuntut supaya kakak saya minta maaf. Kalau tidak minta maaf, istri saya tidak mau lagi untuk ketemu keluarga. Aduh, segitu-gitunya. Saya bilang, maaf itu ada dua. Maaf yang murah dan maaf yang mahal. Kalau istri antum menuntut maaf dalam bentuk ucapan, itu maaf yang sangat murah itu. Tapi kalau istri antum menuntut maaf yang mahal, begitu abang antum melakukan kebaikan, kakak antum ngajak makan bareng, kakak antum memberikan hadiah, itu maaf dalam bentuk perilaku dan perbuatan jauh lebih mahal daripada maaf dalam sekedar ucapan. Saya bilang, kakak antum dengan istri antum bagaimana sekarang? Oh kakak saya baik, suka ngajak keluar makan bersama. Itu perilaku. Kalau perilaku ini tidak dianggap maaf, terlalu dangkal saya bilang. Maka baiklah jamaah sekalian, kembali kepada ayat 237 surat Al-Baqarah tadi, ini ingat baik-baik. Wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa bahwa antara Anda dengan orang lain pernah ada kebaikan. Saya katakan jamaah sekalian, semua permusuhan yang Anda lihat karena kebaikan-kebaikan sudah tidak lagi diingat-ingat. Adapun di antara kita kebaikan ini selalu diingat, saat itu Anda tidak akan memusuhi siapapun. Ayat berapa tadi? Betul nggak tuh 237? Ya, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian lupa bahwa di antara kalian ada kebaikan, supaya kalian tidak gampang memusuhi dan putus silaturahmi. Demikian, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat.